First job, I was a project architect karena sekolahnya architecture. Jadi proyek pertama ya di housing development. Oke. Di real estate, ya. Oke. Jadi orang yang ngedesain, menggambar. Dan juga udah mulai coba-coba untuk ya gali lebih banyak lagi. Nah, kalau saya rasa nggak jadi architecture ya, semua bidang jangan berhenti belajar. Ya, buka wawasan ya kan. Kalau Anda punya kesempatan bisa traveling ya kan, you can get a lot of inspirasi. Ya, zaman sekarang juga gampang kan, internet apa segalanya. Jadi jangan berhenti belajar. Nice. Ya buat teman-teman ya kan dan lain sebagainya, anak-anaknya sekarang networking penting. Networking ya kan, terus kemudian you create your own database ya kan, jadi itu juga penting ya kan. Jadi mau nggak mau ini social community ini dibentuk penting sih. Kalau saya rasa ya di industri ini harus jadi otentik ya. You have to come up with something, jangan jadi follower. Ya, you create the trend gitu. Ya kan itu penting ya kan. Nah, jadi balik lagi jangan kita bangun atau bikin apa atau bikin sesuatu karena ikut-ikutan aja. CEO Talks barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita kuliah lagi sama seorang CEO yang brand-brandnya tuh gaul-gaul ya. Kalau anak-anak Jaksel pasti udah pada tahu, everybody knows it. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama the CEO of Blueprint Group. Kita punya Pak Ferry Setiadi. Halo. Halo. Wah, gimana kabarnya Pak? Selamat siang. Kabar baik. Wah, luar biasa. Kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang Blueprint Group. Untuk yang belum tahu, ini ada Coffee Academics di situ. Terus ada Locus juga di situ. Ini brand-brand yang apa ya, sama anak muda tuh sangat disukai ya Pak. Ya boleh ceritain nggak sih tentang backgroundnya Bapak sendiri, especially in what are you doing right now? Oke, terima kasih Willy. Kebetulan banyak di industri lifestyle, ya di industri retail. Kalau background sendiri saya di architecture dan kebetulan lama sekali di property development. Nah, kebetulan di property development ini yang lama saya berkecimpung itu di dunia per-shopping centeran dan hospitality hotel. I see. Ya. Jadi dulu di dunia shopping center kita tidak jauh bicara tentang brand. Ya. Kalau punya mall itu selalu mikir brandnya apa yang masuk ke dalam mall nih. Nah, awalnya dari situ ya. Nah, pada saat corporate life saya selesai, saya mulai masuk ke jadi entrepreneur. Ya. Jadi starting this company Blueprint, tetap doing property. Nah, tapi kita punya retail division, kita punya F&B division. I see, nice. Ini berarti it's how long was this jump? Berarti awalnya corporate berapa tahun, habis itu masuk ke entrepreneur berapa tahun tuh? Di corporate udah hampir 25 tahun. Wow. Ya, 25 tahun. Nah, starting Blueprint kita udah jalan tahun ke-6 sekarang. Wow. Was that hard untuk Bapak jump dari satu karir ke karir berikutnya? Tidak sebenarnya. Oke. Karena kerjaan ini kan menarik ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita punya passion dengan apa yang kita kerjakan, jadi yang nggak ngerasa itu berat sih. Enjoy banget. Ya, apalagi di dunia properti ya, di dunia per shopping center nikmat banget. Wow. Ya kan? So establishing the background, aku pengen tarik mundur sedikit gitu karena memang kebanyakan dari Opal Gengs yang menonton kita adalah anak-anak kuliahan. Mereka adalah teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari path karirnya gitu ya. Yang aku tahu adalah Pak Ferry ini kuliahnya jurusan arsitektur. Wah, kenapa ngambil arsitektur, Pak? Arsitektur. Satu, architecture ini tuh biasa buat orang-orang yang suka mimpi, ya. Nah, jadi kadang-kadang saya suka ini apa, misalnya kita ada satu tanah kosong, kita mulai nih mikir, tanah kosong ini mau dibangun apa, mau dibikin apa, try to understand the market, apa dan lain sebagainya, dan you become like a creator, ya kan. Jadi kadang-kadang apa yang ada di ide kepala kita, you try to make it come true, ya, dan bisa dinikmatin orang banyak, ya kan. Nah, itu menyenangkan sekali. Oke. Suka banget gitu ya, ngebangun sesuatu yang nggak ada tadinya. Itu yang aku lihat sama arsitek ya, bisa loh tadinya tanah kosong sampai sekarang gitu tiba-tiba jadi sesuatu yang that strikes you. Wow. So itu kenapa Bapak masuk ke arsitektur. And then apakah memang ada ketertarikan pas sekolah zaman dulu? Iya. Dari sekolah udah suka gambar, ya kan? Suka majalah-majalah desain, ya architecture, interior design, landscape dan lain sebagainya.
Dan ketertarikan itu juga kadang-kadang kalau kita lihat lagi traveling, lagi apa, seneng banget lihat iconic building. Ya, jadi lihat bangunan-bangunan yang very iconic, ya very inspiratif dan lain sebagainya. You want to learn more, ya kan, tentang bangunan itu dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat kita terlibat di property development ini dengan punya background architecture ini sangat bantu. Sangat bantu sekali. And so that's why it was years ya di mana Bapak ada di property real estate development gitu ya. Nah, kalau boleh cerita dikit juga, what kind of a student? Yang cemerlang, apakah IP-nya yang tinggi, gimana tuh, Pak? Enggak IP paling tinggi sih, enggak tapi ya buat saya dunia pendidikan itu penting. Ya, karena kita perlu satu istilahnya fundamental ya buat cara berpikir kita dan lain sebagainya. Tapi kita kuliah di architecture ini enggak terlepas dari buka wawasan kita. Ya, mata kita ingin tahu lebih banyak, belajar lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi praktis pada saat kita kuliah di architecture ini dia di akhir-akhir terakhir tahun-tahun terakhir itu di balance ya kan, kuliah dan juga kita balance dengan kita udah terjun ke dunia kerja. Ya, kita udah mulai internship di sana sini dan sebagainya. Dan juga udah mulai coba-coba untuk gali lebih banyak lagi. Nah, kalau saya rasa nggak jadi architecture ya, semua bidang jangan berhenti belajar. Ya, buka wawasan ya kan. Kalau Anda punya kesempatan bisa traveling ya kan, you can get a lot of inspirasi. Ya, zaman sekarang juga gampang kan, internet apa segalanya. Jadi jangan berhenti belajar. Nice. So kalau Bapak sendiri berarti apakah yang belajar organisasi kuliah pulang lebih ke yang mana? Yang suka keliaran. Yang suka ketemu sama orang-orang. Ya, maksud saya yang tadi ya, wawasan penting. Jadi kadang-kadang saya pikir kita harus lihat banyak, ya kan, harus tahu banyak. Ya kan, balik lagi pada saat Anda punya idea atau punya apa, you need something, gitu, ya kan, untuk come up with something. Jadi kalau kita tahu lebih banyak, baca lebih banyak, dia lebih banyak dan sebagainya, itu akan lebih baik. Berarti kalau Bapak berkeliaran itu kan untuk belajar, ketemu orang gitu ya. How important is outside of the studies gitu pada saat lagi kuliah dan sampai sekarang? Apakah sampai sekarang mungkin ada teman kuliah yang masih berpartner bisnis gitu misalnya? Kalau saya lihat sih tetap ya kalau kita lihat di social life ini semua juga penting ya kan. Jadi ya mungkin saya bicara juga tadi, kalau dalam dunia kerja kita nggak bisa terlepas dari partnership. Ya mungkin nggak ada party, ya belum lagi sekarang kita mesti kolaborasi dengan banyak pihak. Jadi balik lagi ya buat teman-teman ya kan dan lain sebagainya, anak-anak milenial sekarang networking penting. Networking ya kan, terus kemudian you create your own database ya kan, jadi itu juga penting ya kan. Jadi mau nggak mau in this social community ini dibentuk penting sih. Oke Pak, aku pengen tahu what was your first job? First job I was a project architect karena sekolahnya architecture. Jadi proyek pertama ya di housing development, di real estate. Ya. Jadi orang yang ngedesain, yang gambar. Itu pertama. Ya. What did it feel like? Apakah senang, sedih, apa yang dirasakan? Senang banget sih sebenarnya punya kesempatan itu. Jadi when you get the opportunity bisa terlibat di satu development, I think nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Jadi pada dapat kesempatan itu jadi ya excited gitu ya, senang banget. Tapi sekali juga saya rasa kita perlu lihat kita cocoknya di bidang apa. Walaupun saya kuliahnya arsitektur, nah cuman kita bisa, apa Anda mau jadi arsitek, apa Anda mau belinya di development atau apa. Jadi it's good terjun di dunia kerja untuk understand. Iya benar. Kalau di game RPG itu ada banyak job-jobnya kan. Kita bisa jadi warrior, bisa jadi mage, bisa jadi magician gitu kan. Nah ibaratnya gimana caranya kita mengembangkan skill set gitu ya Pak ya. Dan mungkin kalau Bapak bisa aja nanti masuk ke architecture firm gitu misalnya, atau mungkin menjadi arsitektur gedung, tapi you chose to go into the development. I see. And so what was it like? What was the business like back then and now? Coba setelah jadi project architect, saya lama di business development sebenarnya. When you do the business development ini quite interesting karena ngecakup banyak hal. You have to understand marketing, you have to understand financial dan lain sebagainya, ya kan. Nah jadi cukup menarik yang saya bilang. Jadi kita harus mikir nih pada saat
kita start satu development baru, kita mikir mateng, mau bikin apa, marketnya kemana, positioningnya kemana, dan sebagainya. Nah ini jadi lebih menarik. Nah jadi setelah itu ya saya banyak masuk di situ sih. And then starting from there, apalagi abis itu what was the jumping point into okay let's do other things, apa sih poin dimana akhirnya okay let's start doing other careers gitu other than development. Awalnya memang banyak terlibat di residential development ya pada saat bangun land and housing, bangun rumah pada dan sebagainya. Terus kemudian saya masuk ke per shopping centeran ya, pusat belanja. Quite interesting ya. When you do residential, you deal dengan customer yang beli buat tinggal dan lain sebagainya. Nah, tadi pada saat kita masuk ke dunia pusat perbelanjaan sedikit beda. Ya kita mesti understand the concept, ya kan, merchandising mix, tenancy mix, what kind of target tenant yang akan masuk, ya, terus positioningnya kita seperti apa, terus belum lagi kita create so many activity, event dan lain sebagainya. Nah, become more sensitive karena our client, ya kan, bukan end user yang tinggal lagi, they do business. Mau cuan nih semuanya. Mau cuan, masuk ke shopping center. Nah, pada saat they do business in our property, it's like we enter a partnership. Ya kan, dalam kurun waktu masa sewa itu ya semua tenantnya jadi kayak partner, dan kita harus mikir caranya gimana biar partner-partner kita they doing good business in our shopping center. Nah, itu tambah menarik, tambah menarik karena it's not about kenyamanan aja gitu ya, tapi how do you manage traffic dan sebagainya gitu ya Pak ya. Jadi kita jadi apa namanya harus lebih peka ya. Jadi ini di dunia pusat perbelanjaan kita jadi pantau terus trafficnya kita gimana per hari, per bulan, per minggu gimana, terus tenant-tenant productivity-nya per square meternya seperti apa, ya kan. Terus what kind of event yang kita harus bikin, yang kita bisa attract tenantnya biar jualannya bagus, cuannya bagus, gitu kan. Nah jadi quite interesting. Belum lagi mesti update diri kita sendiri terus. Kita harus understand kira-kira ada brand baru apa, yang lagi tren apa, yang dimauin customer apa, di belahan dunia sana ada tren seperti apa. Interesting banget. Very dynamic. Dan sampai sekarang pun masih digging ya Pak ya. You're still digging new brands, what's happening out there gitu ya. What keeps you hungry? Kalau saya lihat satu ya kan, memang di dunia retail atau shopping center ini yang pasti penting kan market. Ya, saya selalu ngerasa Indonesia marketnya ini luar biasa, populasinya besar, our population age juga masih muda, our middle income people itu besar banget, ya kan, dan lifestyle-nya tuh mendukung ke sana. Jadi saya lihat di dunia retail ini ya, baik di industri fashion, beauty, ya kan, sport, ya kan, lifestyle, even masuk ke industri F&B, ini berkembangnya pesat sekali. Ya. Nah harapan saya sih kalau saya lihat sih industri kreatif ini akan masuk ya, dan bisa bikin Jakarta is more like shopping destination ya. Jadi it's not only for Jakarta people, mungkin kita bisa skalanya bisa our domestic market, orang Indonesia di luar Jakarta belanja ke Jakarta. Nah pelan-pelan di region ini gitu ya. Ya karena our market is a very potential gitu ya. Nah saya lihat ya itu keinginan besarnya di situ, lebih banyak retail konsep yang menarik, ya kan, lebih banyak kayak lifestyle center yang lebih menarik, ya kan, lari ke sana. Jadi mimpinya tuh besar ya kayaknya Bapak ya. Tadi juga bilang as an architect memang sukanya bermimpi, berhayal gitu kan, yang tidak ada dijadiin. Nah, okay, so now talking about you as a CEO gitu, what's on your mind right now? On my mind, lately, I think that on the human development lumayan penting. Human development, ya. Kan, itu satu. Terus kemudian on the creativity side, ya. Nah, kalau saya rasa ya di industri ini harus jadi otentik ya. You have to come out with something, jangan jadi follower. Ya, you create the trend, gitu. Ya kan, itu penting, ya kan. Nah, jadi balik lagi, jangan kita bangun atau bikin apa atau bikin sesuatu karena ikut-ikutan aja, karena aja. Ya. Nah, terus juga gimana kita maintain our project, our ini tuh sustainability-nya lebih baik, ya. Bukan bikin bisnis yang hanya viral sejenak, tren sejenak, atau apa, harus mungkin untuk jangka panjangnya baik, gitu kan. Lebih lari ke situ sih. So you don't like jumping on trends? Suka jumping on trend, kita harus ngikutin, tapi sustainability-nya harus dipikirin. Ya. Jadi tren itu nggak salah, cuma kita jangan create tren itu hanya untuk very short term. Iya. Jadi kadang-kadang ya
viral itu mesti dipikirin setelah itu apa. Gitu kan kita doing bisnis kan bukan hanya untuk 1 tahun, butuh tahun enggak gitu loh ya kan. Nah, ke depannya kalau kita lihat dari local brand bisa tambah banyak ya kan dari Indonesia atau apa ya kan. Saya banyak sih bicara misalnya kita bicara retail brand lokal ya kan, masalah quality, marketing, production apa dan lain sebagainya. You have to talk like a retail brand. Ya, kamu bisa masuk kemana aja. Jadi bukan hanya pas keluar ini terus berapa tahun kemudian hilang brandnya. Itu hati-hati. So you have to itu tadi how do you keep it sustainable? Gimana caranya survive kali ya? And what's on your playbook? Kalau how do you survive? Kita ya. Satu konsisten ya kan, work hard gitu ya. I think kompetisi ada aja ya kan. Just try to come out with something yang istilahnya yang try to be different dikit lah ya kan, positioning di mana, uniqueness-nya apa. Jadi kalau di Blueprint sendiri kita doing a lot of retail concept kan buat beberapa development atau apa. Nah, saya selalu ngerasa antara satu project dengan satu project nggak bisa sama konsepnya karena lokasinya beda, target marketnya beda atau apa dan lain sebagainya. Jadi harus very deep kita masuk ke sana ya kan. Ya, the most important I think to understand you punya market sih. Positioningnya di mana, targetnya kemana, baru kita tahu kita mau masuknya. I see. Aku bisa ngambil kesimpulan kayaknya nih strateginya Pak Ferry ini adalah lo harus peka sama market lo gitu ya. Kita harus peka sama market kita harus peka dengan tren itu ya nggak apa-apa kita ambil, tapi juga kita gimana caranya dikembangin biar itu bisa long last gitu ya. Tapi membuka diri, membuka pikiran kita untuk bisa mengambil informasi yang banyak itu ya. Jadi terus belajar di situ ya Pak. Oke, nah kalau untuk ngomongin as a CEO, ngobrolin tentang pekerjaan kita aside dulu. Oke, I wanna know as a personal gitu. What do you do pada saat lagi capek? When you're down, udah pusing nih kan, okay, we have to survive, we have a company, gitu kan, and then it's like, sometimes you just get tired, right? So what do you do? Harus punya hobi punya minat ya. Satu, saya masih suka olahraga, ya kan, jadi saya enjoy banget. I'm a morning person. Oh, ya you're a morning person, oke. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya rasa ya apapun ini kita perlu waktu buat diri kita sendiri. Saya ngerasa kalau saya lagi di gym atau lagi lari atau lagi apa, denger musik atau fokusnya di situ, jadi kayaknya lupa ini. Itu satu ya kan. Terus yang kedua, saya suka traveling. Ya. Satu, selain buka wawasan tadi, ya kan, just enjoy aja the culture, the people atau apa dan lain sebagainya. Suka baca, ya kan, itu sampai sekarang masih. I don't know dengan digital ini atau apa, tapi saya masih tipikal tuh demen buku. Ya. Kertasnya tuh enak gitu ya. Gitu ya. Apalagi kalau buku desain ya, dilihat itu kayaknya masih lebih enak gitu kan. Jadi saya masih koleksi buku, ya kan. Saya suka musik, ya kan, suka dengar musik dan lain sebagainya, ya kan. Itu ngebalance lah, ya kan. Jadi saya rasa ya hidup ini walaupun kerja keras seperti apapun, kalau bisa punya hobi. Gak ada hobi kayaknya. Can I know 3 songs on your playlist right now? What are you listening to right now? Hampir semua lagu Coldplay saya dengar. Siap. Ya, saya suka audio file juga. Ya kan? Kalau lagu apa yang terakhir ya, aduh banyak banget playlistnya saya. Iya, terlalu banyak ya. Saya suka lagu. Kalau ini yang saya dengar The Scientist. Itu saya dengar. The Scientist ya. Agak melo ya tapi ya. Agak melo ya. Terus kalau ini saya dengar apa? Musik-musik yang light jazz, kayak Labien Rose, apa itu saya suka, ya kan. Kalau di gym saya malah suka musik yang bang. Saya nggak masalah denger K-pop Agnes Mo ya kan. Ya udah, jadi biar muda terus. Muda terus. Ya, you don't look your age ya. Kalau tadi kita ngobrol off camera, you don't look your age. You're a lot younger than you are sebenarnya. Now that's how you ibaratnya unwind ya. That's how you unwind and you get it after, misalnya setelah itu dilakukan gitu. What do you usually do? Gimana caranya untuk to get pumped up again? Saya selalu cerita ke timnya saya ya, I think sebagai person atau apa, yang paling penting kan jaga spiritnya kita ya. Jadi saya selalu ngerasa harus ada hal-hal yang bikin hidup ini jadi
exciting ya. Jadi tiap hari kita bangun atau apa ya kan harus punya spirit itu, semangat itu ya. Nah, which is saya rasa so many thing to do ya kan, dan kebetulan kerja ini juga sangat menarik ya kan. Jadi tiap hari selalu ada sesuatu yang interesting ya, yang menarik, yang bikin kita juga feel good gitu Di samping mesti looks good juga. Of course. Tapi saya rasa paling penting spirit sih. Spirit itu mesti dijaga. Was inside gitu. And that's why mungkin your responsibility is to find the things that make you feel excited, is to feel inspired kali aja tuh. Okay. Talking about your career again, was it challenging to go from property development to sekarang yang retail banget, bahkan you have your own company yang memang fokus di retail. Sama saja sebenarnya. Sama saja kalau saya rasa. Ya kan, jadi balik lagi memang passionnya kalau di situ ya kan, saya rasa apapun yang kita kerjakan ya I think is good ya kan. Nah, cuman memang pada saat you start you punya own company sendiri ya kan, lebih bisa masuk ke apa yang benar-benar you passionate about gitu ya. Misalnya contohnya kalau sini kita our F&B business misalnya kayak The Coffee Academics ya kan. It's a franchise from Hong Kong ya kan, is a specialty coffee award winning dari Hong Kong atau apa. Nah, kenapa kita bawa masuk? Karena kita lihat lifestyle masyarakat perkotaan, urban people ya. Di coffee shop itu is like a their meeting points gitu ya. Jadi saya senang banget kalau kita bisa doing something business yang all day, starting very early for breakfast sampai malam. Dan ini jadi tempat orang community semua kumpul ya. Jadi senang banget gitu semua orang dari Bali bisa kumpul di situ ya. Dan kita harapin ini akan juga grow, akan berkembang dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kayak Locus juga sama ya kan. Locus ini is like a concept store ya. Yang kita lihat Jakarta ini perlu ada satu concept store yang punya selection brand yang istilahnya brand-brand ini di-curate ya, bisa dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya, yang brand ini keluar dari orang-orang kreatif di industri ini ya kan. Dan saya rasa ya marketnya is ready ya kan. Market kita ada yang cari produk-produk yang not go very mass market ya kan, very unique, very apa. Nah, itu yang kita tampung semua ada di Locus. Dan Locus sekarang our flagship di Asta, kita ada Locus Capsule di Peak Avenue dan ada Locus kolektif di Gavoy. Saya harap ini akan berkembang terus sih, karena ini akan jadi part of the our lifestyle punya ini. Nah, di sisi lain di on the property development sendiri di Blueprint ini menarik banget, justru kita banyak terlibat di project-project yang skalanya not like a super mall, mega mall, enggak gitu loh ya kan. Jadi lebih, kalau saya rasa lebih more like a lifestyle center ya, nggak besar, unik ya. Terus kemudian DNA-nya berasa, positioning marketnya very jelas ya kan. Jadi bisa jadi something yang istilahnya tuh very strong, apa namanya, punya karakter yang sesuai dengan today, nowness gitu ya kan, lari ke situ. Jadi exciting, gitu, exciting a lot banget. of things. Boleh tahu nggak sih kayak beberapa mungkin project yang menurut Bapak, okay, I really love this project gitu. Oke. Kalau bisa nggak nyebut nama, saya nggak pengen nyebut nama. Ya, tapi yang kalau saya rasa sih, kalau yang terakhir kita develop ini ya semuanya menarik sih. Menarik, ya soalnya kita go very deep one by one, dan semua project ini punya keunikan sendiri. Tapi on aku punya pas professional life ya kan, hampir semua project sih sampai saat ini saya masih senang sih. Karena ya you involve in the project start from the very beginning ya kan, masih kosong, masih starting design atau apa. Jadi sampai jadi dinikmatin banyak orang, orang suka ke sana, the people feel happy ya kan, senang sekali. I heard you talk about character, right? Everything that you do in Blueprint have to have a little bit of character in it, right? Apa sih yang membuat sebuah brand atau sebuah development itu punya karakter? Punya karakter ya. Di property bisnis itu kalau kita lihat kesuksesan itu bergantung, yang penting kan pertama kan lokasi, ya kan. Nah, lokasi ini juga tidak jadi jaminan karena semua bisa punya lokasi bagus ya. Terus yang kedua yang saya ngerasa penting itu justru lari ke konsepnya, ya, yang mungkin tadi bicara karakter, DNA-nya seperti apa. Kita harus gali lebih dalam what kind of the concept, ya kan, project ini
istilahnya pada saat nanti Anda bicara dengan calon tenant, ya even bicara dengan ada partner ke marketnya kita atau apa, kita bisa cerita ini apa sih proyeknya gitu loh. Jelas ya communicatingnya jelas ya. Benar. Gitu. Dan sebagai arsitek tuh kadang-kadang senang sekali kalau create satu proyek ini ada satu storyline. Ya, story-nya to tell ya kan. Nah itu yang bikin proyek ini unik, beda dengan yang lainnya. Itu satu. Nah ya itu karakter saya rasa penting sih. Nah terus yang ketiga yang biasa kita concern itu our positioning. Positioningnya. We have to understand our market. Nah kadang-kadang contohnya di properti ini kita bisa bikin properti yang marketnya bisa ke kelas A, B, tapi bisa ke C dan apa. Nah pada saat kita udah tahu positioning kita kemana, kita cari brand, cari apa tuh yang masuk ke market itu. Do not against you punya target customer. I see. Ya kan lari ke situ. Ya. Understand lagi ya, sekali lagi kepekaan itu ya jatuhnya harus dimiliki. Wow. Ini banyak nih yang udah kita dapetin nih ya, banyak bumbu-bumbu rahasia dari Blueprint nih kayaknya ya. Talking about Blueprint, why Blueprint? Why the name? Bikin semua project, saya selalu berharap semua project itu punya blueprint. Oke. Istilahnya kalau di arsitek tuh kayak cetak biru lah. Cetak biru ya kan? Jadi kami berharap di beberapa project ini ya bikin blueprint for the development. Ya ini jadi pegangan, jadi pedoman gitu loh ya. I see. Ya, I think kata blueprint is very architecture. It's very architecture, yeah, exactly. It's very architecture. Maybe you have your own views of it ya jatuh ya. So you make. Berarti Bapak nih lebih pemikir atau orang yang langsung tenggo, gas gitu? Lebih pemikir. Memikirkan banyak hal dulu ya. Jadi 1000 kali mikir dulu baru kita gas, tapi harus yang bagus gitu. Iya, saya percaya perlu persiapan yang matang, ya. You have to do a lot of analisa, ya, observasi, ya kan dan lain sebagainya. I see. Nggak bisa just mau apa langsung bikin, nggak bisa. Iya. A lot of planning comes to it, tapi once you plan, pas jadi langsung jadi. Okay. What's the next target then for Blueprint? What's the next target? Ya, kita ikutin aja, ya kan. Kalau saya rasa kedepannya di Indonesia ini will be a lot of interesting project. Ya kan? Jadi saya rasa ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa terlibat dengan project-project yang ya bikin skyline Jakarta jadi lebih menarik. Amin. That's it. That's what I love. Nanti bakal masuk ke Skyscraper City ya biasanya nanti diomongin ya. Okay. Nah, we want to go to one of our last segment, which is talking about you and the next generation. Gen Z. Mungkin teman-teman yang menonton juga gitu. How are you? Kalau Bapak ngelihat generasi sekarang tuh seperti apa sih? Generasi sekarang ya, sebenarnya generasi sekarang tuh sangat nyaman. Ya, dengan kemajuan teknologi, dengan apa. Saya masih berasa dulu kalau saya kuliah arsitektur, kalau saya cari referensi saya mesti nongkrong di library. Harus digging banyak tuh bener. Susah gitu. Ya kan, cari library juga susah gitu ya kan. Cari referensi susah apa dan lain sebagainya. Zaman kita sekarang ini anak-anak sekarang dimudahkan. Nah, kalau saya rasa ya doing something you passionate about, ya kan itu penting, ya kan. Dan balik lagi buat saya lebih lari ke personal punya attitude sih, ya kan itu lari. Ya. Jadi kalau kita bisa kerjain sesuatu yang kita suka lebih baik. Passionnya di situ, nggak boleh cepat nyerah. Itu larinya. How about you and mungkin teman-teman yang ada di Blueprint juga pasti kan lintas generasi gitu kan. Ya, how do you manage with everybody with their own characteristics of working? Ya, so far karena kerjaan kita is not nggak yang very korporasi banget ya. Jadi saya juga nggak mau di kantor tuh terlalu serius atau apa. Jadi kita create our office is like actually it's like an apartment. Ya, pengen orang feel comfortable di situ semua atau apa. For me, pada saat you set up a team atau apa, kita kayak like a big family. You spend most of the time juga dengan mereka, ya kan. Jadi penting banget juga you take the responsibility juga to develop the people, ya kan. Karakter mereka, attitude mereka, personality mereka, disiplin mereka kita bentuk semua. Ya kan? Jadi buat saya senang sekali kalau misalnya di tim kita bisa create orang-orang yang handal, ya, yang istilahnya yang tangguh, ya kan, yang punya
personality, attitude yang baik itu penting. Okay. Jadi saya rasa ya mulai dari lingkungan kita dulu. So making the environment comfortable dan pada saat yang sama juga a place to grow kali ya. Bisa growing terus, belajar terus di situ ya. Kalau untuk karena kalau kita The Coffee Academics atau mungkin itu Locus kan banyak ya anak-anak muda juga yang menggandrungi itu gitu. Apakah itu memang ditargetin seperti itu atau memang kayak okay, we're just gonna make it like that? Ditargeting sih ya, yang tadi saya rasa sih masyarakat yang paling potensial untuk dunia retail itu ya di usia produktif sebenarnya. Jadi saya masih ngerasa semua bisnis kita banyak masuk di golongan usia itu. Ya, jadi karena populasinya besar sekali. Jadi saya sangat bersyukur lihat our population punya karakteristik di Indonesia ini golongan usia mudanya besar. Iya benar, yang memang growing betul. Ya enak gitu ya, mungkin one of the things yang kita lihat juga anak-anak muda sekarang kan misalnya suka nongkrong, they go to the Coffee Academics. Kalau misalnya mereka they want something that's unique, yang jarang di luar sana, they wanna look different, you know, that's why you have Locus there. And kayaknya itu dari itu tadi karakteristik generasi sekarang itu diambil dan mungkin itu yang dijual juga gitu ya dari Blueprint di berbagai bisnisnya. Nah kalau kita ngomongin tentang bekerja sama Bapak Ferry, ceritanya nih aku mau ngasih CV gitu. Aku mau bekerja gitu ya di Blueprint. What is the number one thing that I have to have? Yang mutlak harus punya. Kalau buat saya masih attitude sih. Attitude ya, oke attitude. Ya, what is a good attitude? Kadang-kadang kalau saya rasa sih memang pada saat Anda datang dengan CV, ya kan, dengan background pendidikan, background pernah kerja di mana, is good gitu ada itu, ya kan. Tapi buat saya kadang-kadang saya lebih suka pada saat kita bicara ya, ya connectivity-nya gimana atau apa, ya kan. Kadang-kadang penting juga untuk biar chemistry-nya dapet, gitu, ya kan. Ya jadi saya rasa penting karena you represent yourself, ya kan. Diri kita ini kayak brand kan. Betul. Jadi kadang-kadang the first impression penting. Betul, gitu, betul. Ya kan. Jadi buat saya kadang-kadang ya balik lagi kalau orang punya attitude lebih baik, kita kembanginnya akan lebih baik. Ya. Karena masalah skill, masalah keterampilan, ya kan, masalah apa kita bisa bentuk. Gitu. Tapi kalau dari dalam ini sendiri, masalah personality attitude itu susah. Ya kalau kita bisa cari orang yang punya attitude yang baik lebih baik. Berarti chemistry juga penting dan juga attitude tadi mungkin etos kerja dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin kalau tadi Pak Ferry ngomong juga belajar ya. Kalau Pak Ferry pas masih kuliah juga kan ibaratnya hungry tuh anaknya keluar mencari informasi, maybe those things ya. Buka lamaran saya juga boleh ya. Mau naruh ya. Kalau di ini ya selalu sih ya kan, karena gitu kita kan growing ya. Even kayak The Coffee Academic sebenarnya sekarang kita ada 5 outlet ya. Kita targetnya mungkin sampai next year kita bisa sampai 10 outlet ya kan. Jadi it mean that when you have 10 outlet you need more people. Yes. Sorry cerita dikit tentang coffee itu quite interesting. Coffee culture kita menarik loh. Ya, terus saya liatin anak-anak muda yang terlibat di industri kopi ini juga yang jadi barista ini juga menarik. Ya, nah kemarin kebetulan prinsipal kita datang dari Hong Kong, terus dia lihat our people atau apa, dia salut loh, ya dengan kita bikin latte art apa segalanya tuh. Maka yang tadi saya bilang Indonesia tuh punya kelebihan, our people itu tuh passionate about their work tuh. Ya bukan saya ngomongin negara lain ya sedikit beda, ya kan kita hospitality-nya apanya tuh beda, ya kan. Jadi liatin mereka bikinin kopi latte art seperti itu kalau nggak passionnya susah. Susah gitu, ya kan? ya benar. Nah itu kaitan dengan Coffee Academics ya kan. Yang kedua misalnya kita bicara Locus juga sama, ya kan, kita akan grow, akan buka toko lebih banyak lagi. Nah tapi yang paling banyak yang akan nyerap tenaga kerja justru on our property development side. Ya pada saat kita bikin lifestyle center, ya kan. Ini nanti end of the year ada beberapa retail center kita buka. Nah itu kita pasti nyerap tuh. Ya kan, orang-orang yang pengen kerja di dunia permolan, ya kan. Ya, jadi kalau kerja di mall tuh nggak kayak kerja di korporasi atau apa, karena Anda terjun langsung di
kerja tiap hari di shopping center. Iya benar, ada orang di sana gitu. Asal bisa nahan diri nggak belajar terus aja. Iya benar. Kalau nggak bisa tahan diri nanti belajar terus di shopping center. Nah itu dia, jadi hedon ya malah. Nah di ini kita tuh sebenarnya cari orang untuk kerja di dunia pusat perbelanjaan tuh nggak gampang, karena nggak ada sekolah atau yang fokus di situ, gitu loh ya kan. Ya jadi pengalaman saya dulu pada saya set up tim, bentuk tim itu semua dididik dari awal untuk masuk ke industri shopping center. So everyone knows the products, your products, your end products, your end customers gitu ya. Jadi harus ada basicnya juga di situ yang diketahui. I see. Wah, ini seru banget ya, berarti hopefully growing even bigger and bigger ya. Terima kasih. Wah, nah aku pengen tahu juga ada nggak nih tips yang bisa di-share untuk anak-anak muda yang baru terjun ke dunia pekerjaan. Dunia kerja ya. Yes. Saya rasa sama sebenarnya dengan yang lain ya, harus tough. Tough ya. Ya, dunia kerja itu keras ya. Keras. Dunia kerja itu keras, tidak boleh cepat menyerah ya. Dan jangan membatasi diri hanya mau bekerja hal-hal tertentu aja. Ya. Buat saya dunia kerja itu tempat kita belajar, ya belajar banyak ya. Selain ada dunia akademik, justru orang belajar banyak di dunia kerja. Ya kalau Anda bisa terlibat lebih banyak di dunia kerja untuk belajar hal itu akan bikin kita jadi lebih berisi. Ya itu ya. Terus kemudian hal lain yang saya rasa yang ini ya, cari kerja yang benar-benar sesuai dengan passion. Ya, jadi Anda nggak ngerasa kalau kerja itu kayak kayak tersiksa, kayak beban, jangan. Buat saya selalu cerita kerja itu kayak ibadah, ya kan? Jadi enjoy it, nikmatin. Gitu, ya. Nah kalau Anda nikmatin kan enjoy it, enak banget. Itu dia. Kadang-kadang kita bekerja karena terpaksa. Bener. Gitu jangan jadiin beban lah kerjaan. Bener, jangan dijadiin beban. Hopefully find your way, find the place where you need to be. Gitu ya. Pak Ferry, it's a interesting topic, interesting talk. Thank you so much for sharing. Thank you for having me. Yes. Again, seperti biasa ya, 6 SKS buat kita sudah didapatkan hari ini barengan sama Pak Ferry. Again, kalau aku ya brandnya emang gaul-gaul ya, tidak bisa dipungkiri ya. Anak-anak muda zaman sekarang pasti kalau tahu tentang brand-brand seperti itu, Coffee Academics, seperti Locus, itu udah kayak wow, these are like they aspire to these brands, right? And so hopefully more power to you, more success to you, and of course the team. Thank you so much. Yes, and thank you to Pak Ferry Setiadi from Blueprint Group. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Yes. Thank you so much. Thank you.